Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Jaka Hendra. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Di sini ada peta konsep yaitu macam-macam dari sujud. Yang pertama sujud syukur, yang kedua sujud sahwi, dan yang ketiga sujud tilawah. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu yang pertama, melalui pembelajaran kooperatif teknik jigsaw, peserta didik dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang kedua, melalui pembelajaran kooperatif teknik jigsaw, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, melalui pembelajaran kooperatif teknik jigsaw, peserta didik dapat menjelaskan hikmah melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dan tujuan yang keempat yaitu melalui pembelajaran kooperatif teknik jigsaw, peserta didik dapat mempraktikkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah sesuai dengan ketentuan. Baik, kita akan memasuki materi perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sujud syukur. Sujud syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya dan bencana. Dalil tentang sujud syukur dapat kita temukan pada sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Bakrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana iza atahu amrun yassarahu au busyira bihi kharra sajidan syukran lillahi ta'ala. Dari Abu Bakrah radhiyallahu an, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Hukum dalam melaksanakan sujud syukur adalah sunnah, yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan pahala maupun mendapatkan dosa. Adapun sebab dalam melaksanakan sujud syukur ini, yang pertama, memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, terhindar dari bahaya ataupun dari bencana. Bacaan dalam sujud syukur yaitu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Tata cara sujud syukur. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk sujud syukur. Yang ketiga, sujud seperti sujud dalam solat dengan membaca doa Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang keempat, duduk kembali, dan kelima, salam. Berikutnya adalah sujud sahwi. Sujud sahwi artinya sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam solat. Sujud ini dilakukan 2 kali setelah membaca tasyahud akhir dan sebelum salam. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Dalil
tentang sujud sahwi sebagaimana pada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iza syakka ahadukum fi salatihi falam yadrikam shalla salasan am arba'an falyatarahish syakka wal yabni ala mastayaqana summa yasjudu sajdatain qabla ayyusallim." Apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam solat, apakah ia telah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia menghilangkan keraguannya dan solatnya diteruskan menurut apa yang ia yakini. Kemudian hendaklah ia sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Muslim. Adapun sebab-sebab yang mengharuskan kita untuk melaksanakan sujud sahwi, yang pertama yaitu lupa, tidak melakukan salah satu rukun solat seperti ruku atau sujud ataupun gerakan yang lainnya. Yang kedua, ragu atau lupa jumlah rakaat yang telah kita kerjakan di dalam solat. Yang ketiga, lupa dalam membaca doa kunut bagi orang yang membiasakan kunut. Keempat, lupa mengerjakan tasyahud awal. Dan yang kelima, tak adanya kekurangan atau kelebihan terhadap jumlah rakaat solat yang kita kerjakan. Bacaan dalam sujud sahwi yaitu Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Apabila lupa mengenai jumlah rakaat antara 3 atau 4, maka kita dianjurkan untuk menetapkan 3 rakaat, kemudian ditambah 1 rakaat, kemudian sebelum salam melakukan sujud sahwi sebanyak 2 kali. Tata cara dalam sujud sahwi, yang pertama, sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan bacaan Subhana man la yanamu wa la yashu. Yang kedua, bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Yang ketiga, duduk sebentar, takbir, kemudian dilanjutkan dengan sujud yang kedua. Doanya sama seperti dengan sujud yang pertama. Dan yang terakhir, keempat, duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran ketika solat maupun di luar solat, baik pada saat membaca, menghafal, atau mendengarkannya. Hukum dari sujud tilawah adalah sunnah. Adapun tempat melaksanakan sujud tilawah dapat dilakukan di dalam maupun di luar solat. Dalil sujud tilawah, salah satu dasar hukum dari sujud tilawah dapat kita temukan pada hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kana yaqra'ul Qur'an fayaqra'u suratan fiha sajdatum fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ba'duna mawdi'an limankani jabhatih. Nabi SAW pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau bersujud, kami pun ikut bersujud bersamanya, sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat-ayat sajadah yang terdapat dalam Al-Quran berjumlah 15, yaitu yang pertama dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 206, Quran Surah Ar-Ra'du ayat 15, Quran Surah An-Nahl ayat 49,
Quran surah Al-Isra ayat 109, Quran surah Al-Hajj ayat 18, Quran surah Maryam ayat 58, Quran surah Al-Hajj ayat 77, Quran surah Al-Furqan ayat 60, Quran surah An-Naml ayat 25, Quran surah As-Sajdah ayat 15, Quran surah As-Sad ayat 24, Quran surah Fussilat ayat 39, Quran surah An-Najm ayat 62, Quran surah Al-Insyiqaq ayat 21, dan Quran surah Al-Alaq ayat 19. Bacaan dalam sujud tilawah yaitu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku bersujud kepada zat yang menciptakannya, yang membentuknya, dan yang memberi pendengaran dan penglihatan. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Adapun syarat dalam pelaksanaan sujud tilawah, yang pertama yaitu suci dari hadas dan najis, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga menutup aurat. Tata cara sujud tilawah apabila dilaksanakan di luar solat, yang pertama berdiri menghadap kiblat, yang kedua berniat sujud tilawah, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat melakukan sujud cukup dengan satu kali dengan membaca doa sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang kelima duduk sejenak, dan yang keenam membaca salam. Adapun tata cara sujud tilawah apabila dilakukan di dalam solat, yang pertama berdiri menghadap kiblat, yang kedua berniat sujud tilawah, yang ketiga takbiratul ihram, keempat melakukan sujud cukup dengan satu kali, dan kemudian bangkit kembali melanjutkan solat. Hikmah dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah yaitu yang pertama, manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun ia mempunyai kelebihan. Yang kedua, memahami bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Maka apabila seseorang mengakui kesalahan dan meminta maaf, maka kita hendaknya memberikan maaf kepadanya. Yang ketiga, manusia tempatnya salah dan dosa, sehingga kita ketika melakukan kesalahan hendaknya segera meminta maaf. Yang keempat, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. Selanjutnya, yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang keenam, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedelapan, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksanya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini tentang materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pengabdian, menambah ketakwaan kita dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.